Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di GKPB Jemaat Getsemani Sidakarya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan dan selalu dalam keadaan sehat. Tema GKPB kita tahun ini menjadi gereja yang membawa keadilan dan subtema GKPB Rumah Kita dalam Beroikumene. Ibadah minggu pagi ini, Minggu 8 November 2020, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Justus Abraham Lawalata, MTH. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah, mari kita mengambil saat teduh bersama-sama. Saat teduh dimulai. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita berada dalam ibadah minggu ketiga sebelum akhir tahun gereja. Bersama keluarga di rumah masing-masing, marilah kita berbakti dan bersyukur. Kita memuji Tuhan Allah kita. Bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian pembuka yang diambil dari Kidung Jemaat 19 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhanku Yesus. Kerajaan Raya ada manusia, Kau mengasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang kekal. Hingga dahsyat, hingga soranya, Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Hingga surga, hingga sinar bulan, Allah bintang yang terang, jauh hingga Yesus berlambung di surga. Saudaraku, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah dan sampaikanlah pengakuanmu secara bersama-sama. Pertolonganku datangnya dari pihak Allah yang telah menciptakan langit serta bumi dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Salam damai dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera kepada hamba-Nya juga. Jemaat yang ada di rumah dipersilakan duduk. Saudara, dengarkanlah teks hari ini untuk kita. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi saudara, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya percaya saudara di rumah juga percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Untuk itulah kita harus membawa damai, melakukan hal-hal yang membawa kedamaian, mengatakan hal-hal yang membawa kedamaian, baik di rumah kita, di keluarga, tetangga, masyarakat, dan di tempat-tempat lain, saudara. Dengan demikian kita disebut orang yang paling berbahagia. Demikian khotbah Yesus di bukit, dan khotbah itu masih menjadi penting bagi kita sekarang dan sampai selama-lamanya.
Saudara, kita aminkan teks kita. Nanti yang membimbing ibadah kita nyanyikan bersama pujian untuk Allah kita lewat Kidung Jemaat nomor 392, bait 1 dan bait yang kedua, Ku berbahagia. Nikmat penuh suka surgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Allah kita bersama pemazmur. Mari kita membuka kitab Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai dengan 17. Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai dengan 17. Dan kita akan membacanya secara litani. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Turun-temurun, Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, Sebab di matamu 1000 tahun, sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh, Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu. Dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu. Dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, Dan jika kami kuat 80 tahun. dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu? Dan takut kepada gemas-Mu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah, ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu.
supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita, seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu, dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Demikian Mazmur Minggu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bersyukur lewat doa ini, dan juga kita meminta Tuhan agar kita diampuni segala kesalahan kita. Mari saudara yang ada di rumah, Bapak Ibu, anak-anak, kita berdoa bersama. Ya Allah kami bersyukur sebab benar Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Bahkan semua umat-Mu Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan. Sebab semuanya Engkau ciptakan dan Engkau mengasihi mereka. Bapa di sorga, terima kasih kami bisa ada sampai detik ini Tuhan. Dalam pelayanan kami Tuhan di jemaat ini. Bapa yang baik, kami punya banyak kesalahan Tuhan. Kami punya banyak dosa Bapa. Salah satunya adalah sering kami tidak suka membawa kedamaian. Bahkan kami merancang Tuhan pertikaian, peperangan. Kami merancang hal-hal yang buruk dalam kehidupan kami. Untuk semua dosa itu Bapa, kami mohon ampun. Kami bawa doa ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, penyelamat, penebus, dan juga sumber berkat. Doa kami kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saudara, kita lanjutkan doa kita. Mari kita nyanyikan bersama dari Kidung Jemaat pada nomor yang ke-46, pelengkap Kidung Jemaat pada nomor yang ke-46. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua dari Kungkungan Duka Kelam. Ya Tuhanku, ku datanglah
Berita anugerah Allah, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal. Firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini, aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Sakaria pasal yang ke-8 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saudara, sebagai hamba Kristus, kami memberitakan kepada saudara bahwa iman kita menyelamatkan kita. Kita beriman kepada Allah dalam Yesus Kristus, dan hanya melalui Yesus Kristus kita diselamatkan. Saudaraku, ketahuilah dosa kita diampuni karena anugerah Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari saudara kita bangkit berdiri dan kita menyapa satu dengan yang lain sambil kita berkata, Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah mengampuni kita. Terima kasih kita telah berbagi anugerah Allah. Sekarang jemaatku yang terkasih, dengarlah nasihat dari Allah untuk kita. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu ku benci. Demikian firman Tuhan. Petunjuk hidup baru, Sakaria pasal 8 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Saudara, sebagai tanda bahwa kita harus melakukan petunjuk hidup baru, firman Tuhan, mari saudara, kita nyanyikan bersama pujian untuk Allah melalui pelengkap kidung jemaat nomor 255, firman-Mu ku pegang selalu. Jemaat sekalian dipersilakan duduk. Pagi ini Bapak Ibu, khususnya Jemaat Getsemani, saya melayani yang terakhir. Nanti minggu depan, tepatnya tanggal 15, Bapak Pendeta Putu Michael akan melayani Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini, dalam ibadah ini saudara, kita akan merenungkan teks yang disiapkan oleh sinode kita, 1 Tesalonika pasal 5. Kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-11.
Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, anak-anak, pemuda-pemudi, remaja, orang tua, semuanya kita menyiapkan teks ini. Sekali lagi 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Jika Bapak Ibu Saudara telah menemukan teks itu, mari kita mengambil saat di mana kita berdoa, kita minta Tuhan ada bersama kita dan biarlah Dia berfirman untuk kita mendengarkan suaranya, bahkan hatinya, apa yang Ia katakan, itulah firman kehidupan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, lewat Natsi yang membimbing ibadah kami, ibadah bersama Jemaat Getsemani di pagi ini, Minggu tanggal 8, kami diminta sebagai anak-anak Allah, kami harus membawa damai atau hidup di dalam damai atau menjadi agen pembawa damai. Saudara, hal ini tidaklah mudah. Untuk itu Bapa, lewat doa ini kami memohon kiranya Allah menyertai kami agar kami mengerti dengan sungguh firman ini dan kami melakukan dalam kehidupan kami. Jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah masing-masing, Jemaat Getsemani dan juga jemaat yang lain yang mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati mereka. Berfirman kepada kami, beri kami Roh Kudus ya Allah, terjemahkanlah setiap kata-kata ini untuk jemaat-Mu. Jadikanlah kata-kata ini firman yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk firman di pagi ini. Amin. Mari saudara, kita kembali membuka teks kita. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Alkitab Indonesia memberi judul berjaga-jaga. Kita mulai ayat yang pertama, ayat 1. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju siarakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia.
ayat yang terakhir yang ke-11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara, demikianlah teks kita di hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari sebagai pembawa damai. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, teristimewa Jemaat Getsemani, selamat pagi. Apa kabar? Semua sehat? Jangan bersedih walaupun saya tadi mengatakan ini khotbah yang terakhir, dan khotbah ini Bapak Ibu tidak berhadapan dengan saya muka dengan muka, tetapi Bapak Ibu mengikuti dari rumah. Kita masih melakukan ibadah secara online. Doa kita kiranya kita punya kesempatan untuk kembali berkumpul ibadah secara offline. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya harus berterima kasih kepada Pak Yoses karena selama 4 tahun saya melayani di Getsemani, beliau ikut dalam pelayanan sebagai pemain musik. Sekali lagi Pak Yoses, atas nama jemaat mewakili majelis, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu dan juga anak-anak, usaha pekerjaan, bahkan pendidikan. Ya, saya secara pribadi pasti akan bertemu beliau di Kristus Kasih, dan sesungguhnya minggu tanggal 25 kami sudah bertemu dalam ibadah serah terima dan beliau yang melayani. Sekali lagi Pak Yoses, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semoga Bapak masih tetap melayani di Jemaat Getsemani sebagai pemain musik. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya pasti Pak Yoses punya rasa damai. Kalau beliau sudah tidak damai, sangat mungkin beliau akan berkata, Pak Pendeta atau kepada majelis, saya tidak lagi melayani di Getsemani. Alasannya, ya saya sudah punya schedule jadwal di Kristus Kasih. Bahkan juga ada BPI Pajar Kasih, BPI-nya Kristus Kasih. Tetapi sampai sekarang Pak Yoses masih melayani. Saya percaya karena beliau masih punya rasa sukacita atau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara-saudara, merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita, ini menjadi sangat penting. Atau dengan istilah yang lain, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, itu menjadi modal yang penting dalam kehidupan kita. Sebab dengan modal sejahtera, sukacita, hati yang gembira, kita mampu melewati badai, gelombang, masalah, problematika, dilematika, situasi yang terburuk. Karena itu saudara-saudara, saya mengibaratkan hati yang damai, hati yang sukacita, hati yang gembira itu seperti bahan bakar minyak BBM, entah itu solar, entah itu premium, entah itu yang lain. Saudara, kendaraan kita, sepeda motor roda 2, mobil roda 4 dan seterusnya akan mati tiba-tiba ketika kehabisan BBM. Saya punya cerita, mungkin Bapak Ibu 2 minggu yang lalu, setelah ada kegiatan di sini di
di gereja, di Getsemani, lalu saya harus keluar ke sesetan. Ya, saya tidak teliti melihat apa minyak pada kendaraan sepeda motor itu, karena ampernya itu, lampu ampernya itu tidak berfungsi lagi. Lalu di jembatan Sidakarya itu, Bapak Ibu, sepeda motor saya itu mati. Lalu saya mendorong kurang lebih 500 meter. Ya, olahraga, tapi malam, Bapak Ibu. Akan mati. Jadi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, paling tidak kalau kita masih punya rasa damai, rasa sukacita, rasa happy, senang, kita masih bisa berjalan. Apalagi dalam situasi saat ini, kita semua kanker, sakitnya kanker, alias kantong kering. Ekonomi kita, saudara, menurun, sangat menurun. Keuangan kita parah. Bapak Ibu Saudara, pemotongan gaji, waktu bekerja dikurangi, dan seterusnya. Saya harus jujur bahwa pendeta GKPB juga mengalami pemotongan atau penundaan pembayaran gaji 10%, 15%, dan seterusnya. Ini realita. Jadi saudara, firman hari ini penting kepada kita. Yang disebut anak Allah ialah yang membawa damai, artinya paling tidak dalam dirinya ada damai. Untuk apa? Saya jelaskan tadi. Damai itu ibarat bahan bakar minyak, sehingga kendaraan kita masih bisa berjalan, kita masih bisa beroperasi, kita masih bisa bekerja, walaupun penghasilannya sedikit, bahkan sangat sedikit. Saudara, itu bagian dari salah satu poin khotbah Yesus di bukit. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Kalau dibalik, saudara, Bapak Ibu dan saya mengatakan diri sebagai anak-anak Allah, bagus. Bapak Ibu dan saya mengatakan diri sebagai anak-anak Tuhan Allah, baik. Tetapi apa tandanya? Apa buktinya? Ada damai? Membagikan damai? Atau tidak? Jadi saudara, dengan tidak memiliki damai, sesungguhnya kita tidak melakukan khotbah Yesus, pesan Yesus, firman Allah. Dan sebaliknya, dengan memiliki damai saja kepada pribadi, kita sudah melakukan salah satu poin dari khotbah Yesus di bukit yang terkenal itu. Saudara, beberapa tokoh dunia yang terkenal sangat kagum dengan khotbah Yesus yang di bukit itu. Salah satunya pasti saudara membaca artikel buku Mahatma Gandhi, tokoh Hindu di India itu. Dia sangat kagum, saudara-saudara, dengan poin-poin yang diangkat oleh Yesus, pesan-pesan yang diangkat oleh Yesus, isi khotbah yang diangkat oleh Yesus. Hari ini kita lihat damai, membawa damai, pembawa damai adalah anak-anak Allah. Saudara, poin yang pertama saya simpulkan, damai itu penting bagi pribadi setiap orang. Sebagai pendeta, kalau punya hati yang damai, walaupun pelayanan itu berat, tantangannya banyak, pasti dia akan tetap melayani. Sebagai kepala keluarga, kalau punya rasa damai, pasti tetap bekerja, berusaha, ingat kepada keluarga, walaupun pandemi membuat kita sepertinya habis akal. Sebagai istri, sebagai ibu, anak-anak, kalau kita punya rasa damai, saudara, kita masih bisa melakukan hal-hal yang baik.
Kemudian saudara, efek dari orang yang merasa damai, efek dari orang yang hidupnya penuh dengan damai, digambarkan dengan anak-anak siang dalam teks kita hari ini. Digambarkan dengan anak-anak terang dalam teks kita hari ini, saudara. Jadi kalau kita punya damai, saudara-saudara, orang yang melihat kita, mereka senang, saudara. Sebab damai itu digambarkan dengan terang. Tidak ada terang yang tidak terlihat. Terang pasti terlihat, saudara. Karena itu, marilah kita hidup dengan damai. Saudara, Alkitab memberikan gambaran tentang 3 hal mengenai damai. Yang pertama, saudara, berdamai dengan diri sendiri, supaya ada sukacita. Yang kedua, saudara, berdamai dengan orang di sekitar, termasuk mereka yang mungkin sering menyakiti kita. Mungkin yang kita sebut sebagai musuh kita. Berdamai dengan keluarga kita. Berdamai dengan orang yang menganiaya kita. Dengan cara itu, saudara, kita didamaikan dengan Allah. Atau Allah mendamaikan kita dengan dirinya. Saudara, gereja adalah surga yang diturunkan Allah ke bumi. Untuk apa? Merasakan damai. Selamat berdamai. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi jemaat Getsemani. Saat teduh selesai. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri dan bersama semua orang percaya di segala zaman dan tempat, mari kita ikrarkan iman rasul kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom kepada seluruh warga jemaat Gereja Kristen Protestan di Bali, dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara berada. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberi kesempatan kepada kita dan juga memberi kesehatan kepada kita di tengah pandemik 19 ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita tahu, kita mendengar, kita mendapat informasi beberapa di antara jemaat sudah ada yang terpapar, ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang isolasi mandiri, bahkan ada yang telah mendahului kita. Inilah realita hidup yang kita hadapi sekarang ini, yang memang sangat-sangat sulit dengan berbagai persoalan yang muncul akibat pandemik yang berkepanjangan ini. Ada banyak yang kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan, terhambatnya peluang bisnis, bahkan semuanya itu menimbulkan rasa cemas, rasa takut,
depresi, sehingga tidak jarang menimbulkan terjadinya kekerasan verbal atau kekerasan fisik dalam rumah tangga. Dan banyak lagi dampak negatif yang muncul akibat pandemik COVID-19 ini. Di samping ada juga hal-hal yang positif yang muncul akibat pandemik COVID-19 ini, di mana kita melihat adanya begitu banyak kreativitas baru yang ditemukan oleh banyak orang untuk bisa survive, untuk bisa bertahan hidup. Begitu juga kita melihat persekutuan ibadah rumah tangga semakin diperbanyak. Karena apa? Karena memang persekutuan itulah yang akan menguatkan akan iman kita. Nah, di tengah gejolak seperti sekarang ini, mari kita bersatu bersama untuk menanggulangi bencana atau pandemik ini dengan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Hanya itu cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa bertahan hidup di tengah-tengah pandemik ini. Orang yang bisa bertahan hidup dalam suasana seperti ini adalah orang yang mau bangkit dan orang yang mau kreatif dan hidup dalam kesederhanaan. Karena itu, hilangkan rasa takut dan cemas dengan kesiapan kita untuk mengadopsi tatanan hidup di era baru ini, di masa pandemik ini. Mau tidak mau kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 ini. Di situ akan muncul kreativitas, bagaimana kita bisa bertahan dalam kehidupan ini. Nah, semenjak munculnya pandemi COVID-19 ini, kita telah membentuk Satgas COVID-19 di jemaat, di wilayah, dan juga secara sinodal. Yang terus-menerus tidak pernah berhenti untuk mengedukasi warga jemaat, warga masyarakat, untuk mematuhi protokol kesehatan. Paling tidak, selalu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Di samping makan makanan yang sehat, dan juga rajin berolahraga, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, walaupun pandemik sedang merajalela, toh kehidupan kita harus berjalan terus. Kerohanian harus tumbuh terus. Karena itu, mari kita bersama-sama, dengan hidup gotong royong, hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, saling peduli satu dengan yang lain, kita akan mampu melewati masa-masa yang sulit ini. Tidak lama kita akan memperingati hari ulang tahun Gereja Kristen Protestan di Bali yang ke-89. Dan temanya adalah menjadi gereja pembawa keadilan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema ini sungguh sangat luar biasa. Tidak secara kebetulan ketika tema ini diangkat, pandemik sedang mewabah di negeri kita, di seluruh dunia. Keadilan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah di mana sesungguhnya kita bisa berbagi satu dengan yang lain. Kata adil, sadik, atau sedekah. Kemudian kita kenal dalam bahasa Indonesia sedekah. Kita memberi apa yang menjadi bagian dari kita untuk dinikmati juga oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Disitulah Allah menghendaki supaya kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita juga memperhatikan orang yang ada di sekeliling kita. Artinya kita rela hidup berbagi satu dengan yang lain. Tidak hanya makanan, tetapi berbagi cerita, kisah, sehingga orang yang lemah kita kuatkan. Kita berbagi pengetahuan, sehingga mereka yang mungkin sudah kehilangan arah, mereka mendapat tuntunan, berbagi kehidupan satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tumbuh kembangkanlah rasa kebersamaan, peduli satu dengan yang lain. Dan yang lebih penting adalah tetaplah tenang supaya kita dapat berdoa. Masalah yang kita hadapi
memang besar, tetapi yakinlah bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar. Kuasanya memampukan kita mengatasi persoalan yang sedang kita hadapi ini. Untuk keluarga besar yang telah ditinggalkan oleh mereka yang dikasihi, tetaplah kuat. Tuhan tahu memelihara akan kehidupan umat-Nya. Tuhan tahu menjaga saudara dan saya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini dapat kami sampaikan juga apa yang telah dan sedang dan terus dikerjakan oleh Satgas COVID-19 yang ada di tingkat sinodal. Mereka selalu berupaya mengkoordinir terbentuknya Satgas wilayah dan juga jemaat, dan selalu berkoordinasi dengan semua Satgas yang ada. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, yang Satgas di jemaat, di wilayah temui, mohon dikoordinasikan dengan Satgas Sinode yang ada di MBM. Mereka juga sudah membagikan 4.009 paket sembako ke jemaat-jemaat di GKPB. Mereka juga terus mengupdate informasi terkait COVID-19 ke jemaat-jemaat. Sehingga apapun informasi yang berharga, kiranya setiap jemaat dapat memilikinya dan juga meneruskannya kepada yang lain. Karena apa? Karena virus ini dapat kita cegah, dapat kita putus rantainya ketika kita melakukannya bersama-sama. Demikian juga melalui Satgas COVID yang ada di Sinodal, menginformasikan jemaat yang terkena COVID-19 tentang bagaimana cara mengakses layanan pemeriksaan. Pemerintah menyediakan pemeriksaan ini. Oleh karena itu bersabar, ikuti tatanan yang diberlakukan oleh pemerintah. Yang kelima, memberi dukungan kepada jemaat dan keluarga yang terkena COVID-19, baik dalam bentuk sembako, dukungan psikologis, dan juga paket kesehatan. Memang sangat terbatas yang dapat dikerjakan, tetapi kami yakin dan percaya sekecil apapun yang mampu kita lakukan di tengah pandemik ini untuk sesama kita, lakukan dengan tulus, lakukan dengan ikhlas. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Marilah jemaat yang Tuhan Yesus cintai, yang saya kasihi, mari kita berdoa bersama dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Ya Bapa di surga, kepadamulah kami berserah, berikanlah kami damai dan sejahtera, pribadi lepas pribadi, keluarga bahkan persekutuan. Getsemani adalah rumah di mana kami menikmati kedamaian. Kedamaian itu Tuhan kami pancarkan, bagikan kepada banyak orang. Ya Allah, hamba mohon, berkatilah, curahkanlah damai kepada jemaat-Mu, jemaat Getsemani. Dalam situasi pandemi COVID yang belum berakhir ya Bapa, kami mohon cukupkanlah segala apa yang kami butuhkan, terkhusus kebutuhan pokok kami. Ya Allah, kami mohon kiranya Engkau berikan firman senantiasa kepada umat-Mu, jemaat-Mu, warga jemaat-Mu, agar firman menjadi kekuatan dalam kehidupan. Sebab manusia tidak perlu saja roti tetapi juga firman, karena firman adalah roti yang hidup. Bapa di sorga, kami serahkan pemerintah kami ke dalam tangan-Mu, diberkatilah mereka. Kami berdoa Tuhan, jauhkanlah kami dari kesusahan yang melebihi kemampuan kami. Dampak dari pandemi sangat terasa Tuhan. Apa yang masih kami kerjakan saat ini, apa yang masih kami lakukan saat ini, Tuhan memberkati. Anak-anak dengan pendidikan mereka, mahasiswa-mahasiswi dengan pendidikan mereka, diberkatilah. Ya Allah, jemaat-Mu yang bersukaria, yang bersukacita, ulang tahun yang Tuhan kasih, ulang tahun pernikahan yang Tuhan berikan. Terima kasih Allah, terima kasih.
Kami yang melayani dalam ibadah di pagi ini Tuhan, jemaat yang berada di rumah ya Tuhan, semuanya Tuhan berkati satu persatu para pelayan-Mu Tuhan. Teristimewa Bapak Pendeta Putu Michael yang pada minggu kemarin telah melakukan serah terima di jemaat ini. Tuhan berkati dia bersama istri dan keluarga. Bapa, kami mohon makan, kami mohon minum, kami pinta daripada-Mu, berikan itu kepada kami. Kami mohon juga damai, bagikan itu kepada kami, dan kami juga ingin salurkan kepada sesama kami. Diberkatilah kami ya Allah. Gereja Bali, Gereja Kristen Protestan di Bali, Tuhan memberkati. Proses mutasi yang sementara berlangsung, Tuhan memberkati. Ya Allah, begitulah doa kami. Kami bersama mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan untuk kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan ayat yang membimbing diambil dari Mazmur 92 ayat yang kedua. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Mari kita naikkan nyanyian syukur kita dari PKJ 146 ayat 1 dan 2. Bawa persembahan-Mu. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita membawa persembahan syukur kita dalam doa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa, sumber segala berkat, kami bersyukur untuk semua kasih-Mu. Di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami mohon ajarkanlah kami untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu di jemaat kami. Terimalah semua rasa syukur kami, dan mohon diberkatilah usaha dan kerja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari PKJ 241 ayat 1 dan 2. Tak kutahukan hari esok. Ku
gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin lama perjalanan, makin tinggi ampunan, dan bebanku makin ringan, makin nampak bayang-bayang. Di sana lapang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, Tuhan mengutus kita untuk berbagi damai. Itulah tugas anak-anak Allah. Saudara, lanjutkanlah aktivitas, usaha pekerjaan, pendidikan dan belajar di mana Tuhan menempatkan saudara. Tuhan Yesus memberkati jemaat Getsemani. Dalam suka maupun duka, tetaplah melayani Dia. Saudara, arahkanlah hati kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus memberkati jemaat sekalian sekarang dan sampai Maranatha. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat, kita akhiri ibadah kita dengan bersama kita nyanyikan bagi Allah pelengkap kidung jemaat nomor 165. Dua bait kita nyanyikan, yaitu bait 1 dan bait yang kedua, janji yang manis. Jiwaku, walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cahaya lagi di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu.
Jemaat, mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, jemaat disilakan duduk. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Ucapan terima kasih yang pertama kepada yang melayani di pagi ini. Di pemandu pujian ada Pemudi. Terima kasih Tuhan memberkati. Pemain musik Bapak Yoses, terima kasih. Dan teman-teman kita multimedia, panitia Hari Raya Gerejawi yang mengambil peran sebagai multimedia. Majelis jemaat yang melayani pada minggu pagi ini, Tuhan Yesus memberkati. Yang berulang tahun di minggu ini, happy birthday. Tuhan memberkati, panjang umur. Yang merayakan hari ulang tahun pernikahan, Tuhan juga memberkati saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mohon tetap memperhatikan warta jemaat dan juga mohon memberikan dukungan baik untuk kategorial sekolah minggu agar tetap eksis, dan panitia-panitia yang lain, lembaga-lembaga yang lain. Pada akhirnya kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati jemaat Getsemani. Shalom.